Hai adik-adik, berjumpa kembali dengan Les Privat Tridaya. Kali ini, perkenalkan kakak dengan Kak Kandi. Di sini kakak akan membahas kunci 3D IPS. Kunci 3D itu apa? Oke, kita bahas dulu ya. Kunci 3D merupakan singkatan sebenarnya dari apa? Dari dilihat, didengar, dan dilatih. Jadi ketika kalian menemukan konsep yang sangat susah, bisa memakai kunci 3D ini untuk mempermudah kalian memahami konsepnya. Oke, begitu adik-adik. Kita lanjut ke materinya ya. Oke adik-adik, sebelumnya kakak akan menampilkan sebuah gambar dulu ya. Nah, di sini ada gambar patung batu. Menurut adik-adik ini ada di daerah mana? Ya, sebenarnya ini ada di Indonesia ya, tepatnya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Ini merupakan peninggalan dari periode Megalitikum. Itu pada zaman praaksara atau prasejarah. Oke, sebenarnya ini adalah materi yang berkaitan dengan yang nanti akan kakak jelaskan ya. Materinya adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Oke, kita lanjut. Sebetulnya masyarakat Indonesia dari dulu sampai sekarang mengalami beberapa periode ya adik-adik. Apa aja periodenya? Yang pertama ada masa praaksara, yang kedua masa Hindu-Buddha, yang ketiga ada masa Islam. Nah, nanti kakak akan bahas masa praaksaranya ya. Untuk menghafal semua ini, kakak punya kunci 3D-nya nih adik-adik. Kunci 3D-nya adalah Papah, Pahibud, Pas, Mais. Nah, jadi papahnya itu maksudnya praaksara, hibudnya adalah Hindu-Buddha, dan maisnya itu masa Islam ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan lagi pada materi yang selanjutnya, yaitu masa praaksara. Masa praaksara merupakan periode di mana manusia belum mengenal tulisan atau dikenal juga sebagai masa prasejarah. Jadi intinya pada masa ini manusia itu belum mengenal tulisan, dan masa prasejarah itu sama ya dengan masa praaksara. Pada masa praaksara ada periodenya ya adik-adik, dan dibedakan berdasarkan satu bukti geologi, yaitu dilihat dari asal mula pembentukan bumi. Yang kedua ada bukti arkeologis, itu dilihat dari peninggalan kebudayaan manusia. Jadi seperti patung, terus kampak ya, terus seperti makam, peninggalan-peninggalan seperti itu. Dan yang terakhir adalah perkembangan kehidupan manusia. Ini sebenarnya perkembangan dari kebudayaan manusia zaman dulu sehingga kehidupannya pun ikut berkembang. Nah, untuk kunci 3D-nya kakak lambangkan dengan gambar ya adik-adik. Untuk bukti geologis kami gambarkan dengan bola dunia karena merupakan asal mula pembentukan bumi, dan bukti arkeologis ada patung. Selanjutnya perkembangan kehidupan manusia. Di sini ada foto manusia pada zaman praaksara. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bukti geologi. Bukti geologi ini sebetulnya ada 4 zaman ya adik-adik. Yang pertama ada zaman Arkaikum, yang kedua ada zaman Paleozoikum, yang ketiga ada zaman Mesozoikum, dan terakhir yaitu zaman Neozoikum. Untuk zaman Arkaikum, ciri-cirinya bumi itu masih sangat panas sehingga belum ada kehidupan di dalamnya. Kalau zaman Paleozoikum, ini mulai ada kehidupan, namun baru binatang yang ukurannya sangat kecil dan beberapa jenis ikan, amfibi, dan reptil.
Pada zaman ketiga, yaitu masa Mesozoikum, ini ditandai adanya hewan-hewan besar seperti dinosaurus ya. Yang terakhir, zaman Neozoikum terbagi dua, ada zaman tersier dan kuarter. Pada zaman ini, khususnya zaman tersier, merupakan zaman di mana reptil besar punah dan diganti hewan besar yang menyusui. Yang kedua adalah zaman kuarter, merupakan zaman awal kehidupan manusia pertama kali di bumi. Jadi intinya pada zaman Neozoikum ini mulai ada mamalia ya, seperti itu. Nah, kakak sudah mempersiapkan kunci 3D untuk mempermudah kalian menghafal materi ini. Kunci 3D-nya adalah arka kepanasan, kepalanya ada binatang kecil, Meso yang lagi dikejar dinosaurus, lihat Neo yang lagi menyusui. Ini maksudnya arka kepanasan itu adalah zaman Arkaikum ya, yaitu bumi masih panas. Yang kedua, kepala ada binatang kecil, maksudnya Paleozoikum itu mulai ada binatang kecil yang hidup gitu ya. Terus ini Meso yang lagi dikejar dinosaurus. Jadi masa Mesozoikum itu udah ada hewan yang namanya dinosaurus. Dan yang terakhir yaitu lihat Neo. Neo ini artinya zaman Neozoikum yang di dalamnya sudah banyak hewan yang menyusui, termasuk manusia. Karena mamalia ya, hewan yang menyusui itu. Selanjutnya, bukti arkeologi. Bukti arkeologi dibagi dua, ada zaman batu dan zaman logam. Pada zaman batu ini dibagi lagi ke dalam 4 ya bagian. Ada Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, sama Megalitikum. Untuk zaman logam dibagi dua, zaman perunggu dan zaman besi. Oke, nanti kita lihat contoh-contoh benda yang ditemukan pada zaman itu ya. Nah, kita bisa lihat ya adik-adik, pada zaman Paleolitikum ini sebetulnya manusia masih hidup dengan sederhana. Dia masih berburu dengan menggunakan batu yang runcing. Ini untuk merobek atau menusuk hewan ya yang dia buru, ini untuk memecahkan makanan. Dan pada zaman Mesolitikum ini manusia sudah mulai memiliki tempat tinggal. Kalau Paleo masih berpindah-pindah tempat, kalau misalnya Meso sudah memiliki tempat tinggal. Nah, selanjutnya ini masa Neolitikum. Neolitikum ini lebih modern lagi dilihat dari segi peralatan yang mereka buat. Ini kampaknya sudah mulai rapih ya, dan fungsinya lebih khusus daripada zaman Paleolitikum tadi. Dan ini ada dua kampak yang bentuknya persegi panjang, dan ini bentuk konjong, kampak konjong. Selanjutnya Megalitikum. Di sini jika kalian lihat ada sebuah batu seperti tugu ya. Ini itu namanya menhir dari Toraja, Sulawesi Selatan. Fungsi dari menhir ini sebagai alat untuk memuja roh nenek moyang. Sama halnya yang gambar di bawah ini juga fungsinya sama ya, namun namanya beda. Ini adalah dolmen namanya. Dari mana dolmen? Dari Sumbawa ya, Sumbawa Timur di NTT. Untuk kunci 3D-nya adalah Palem Nimpah Mega. Palenya ini adalah masa Paleolitikum, N-nya Mesolitikum, Nimpahnya ini N-nya, yaitu Neolitikum, dan Meganya adalah Megalitikum ya. Jadi selanjutnya zaman logam. Nah, di sini Kakak menampilkan gambar-gambarnya ya. Pada zaman logam ini ada kampak corong, nekara, dan cendrasa. Selanjutnya, terakhir ini ya, perkembangan kehidupan manusia terdiri dari 4 masa. Yang pertama ini masa berburu dan makan makanan.
Pada masa ini manusia masih sangat bergantung pada alam, hidup tidak tetap, sudah mampu membuat alat sederhana untuk berburu. Jadi masih sangat sederhana ya. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi ini lebih modern lagi. Pada masa ini manusia sudah bisa bercocok tanam, memelihara dan mengembangbiakkan binatang, bertempat tinggal di gua. Jadi udah punya tempat tinggal untuk masa yang kedua ini. Nah, yang ketiga, masa bercocok tanam. Pada masa ini manusia sudah bisa bercocok tanam. Selain bisa juga bercocok tanam, manusia juga bisa berternak dan tidak berpindah-pindah lagi tempat tinggal. Sudah membentuk masyarakat perkampungan yang lebih baik dan alat bantu dalam beraktivitas itu semakin baik. Yang terakhir, ini masa perundagian. Pada masa ini, ciri khas yang paling timbul adalah masyarakat semakin modern, peradabannya sudah semakin maju, dan timbul kepercayaan pada nenek moyang. Gitu. Kunci 3D-nya kakak buat kotak seperti ini. Ada nomor 1 ya, nomor 1 sampai nomor 4. Maksudnya ini nomor 1 bisa berburu masyarakatnya dan berpindah. Di nomor 2 dia udah bisa bertani dan memiliki rumah tetap sekaligus kotak yang ada di dalamnya. Ini nomor 1 dan nomor 3 dan seterusnya. Pada nomor 4 pun sama ya adik-adik, seperti itu. Baik adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan materinya bermanfaat ya. Terima kasih.